Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar biologi. Sebelumnya aku mau tanya nih pada teman-teman semua, kira-kira hari ini sudahkah cuci tangan atau sudahkah membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan? Terutama nih cewek-cewek yang biasanya pakai skincare, jangan lupa cuci tangan sebelum menggunakan skincare. Kenapa sih cuci tangan itu penting? Karena di tangan kita itu ada berbagai macam mikroorganisme. Salah satunya adalah bakteri. Bakteri itu apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai bakteri itu. Oke, aku share screen dulu. Oke, hari ini kita akan bahas da- tentang bakteri. Sebenarnya bakteri itu apa? Lalu bagaimana cara gitu ya. Hari ini kita bahas tentang definisi dari bakteri itu sendiri apa, lalu strukturnya bakteri itu apa saja. Sebenarnya bakteri itu memiliki struktur apa saja sih, meskipun kita nggak bisa melihat secara langsung, tapi dia itu sebenarnya punya komponen-komponen yang ada dalam tubuhnya. Lalu karakterisasi morfologi dari bakteri itu seperti apa? Cara kita membedakannya dengan mikroorganisme yang lain gitu. Yang selanjutnya adalah bentuk sel dari bakteri. Bakteri itu memiliki bentuk sel yang seperti apa aja sih sebenarnya? Apakah cuman bulat atau titik itu sendiri atau adakah bentuk yang lain gitu? Yang selanjutnya adalah macam-macam endospora. Sebenarnya bakteri ini perlu endospora untuk apa? Lalu ada macamnya apa saja endosporanya gitu ya. Yang selanjutnya adalah macam-macam flagela. Flagela itu sebenarnya apakah hanya satu aja atau dia itu punya banyak tipe ya gitu. Nah, yang terakhir kita akan latihan soal tentang pembahasan hari ini. Oke, nama adalah struktur bakteri. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu definisi bakteri itu apa sih. Nah, bakteri itu adalah organisme mikroskopis bersel satu yang tergolong dalam domain prokariot. Prokariot di sini artinya tidak memiliki inti sel sejati, ya, dan organel bermembran. Lalu struktur bakteri itu apa saja? Dilihat dari gambar ini. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa struktur bakteri ternyata ada beberapa bagian gitu ya. Yang pertama ada membran plasma yang berwarna kuning. Ini adalah membran plasma. Lalu bagian tengahnya adalah dinding sel. Lalu paling luar adalah bagian kapsul yang akan melindungi bakteri dari berbagai macam hantaman lingkungan yang ekstrim gitu ya. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Di sini berisi cairan, cairan untuk bakteri. Lalu ada materi genetik berupa DNA. Di sini ada plasmid DNA. Nah, selain itu, bakteri juga memiliki flagellum. Ini yang panjang satu, gunanya untuk bergerak. Jadi, bakteri itu selain meskipun dia tidak punya kaki, tapi dia punya flagellum yang fungsinya itu seperti kaki untuk bergerak atau berpindah tempat gitu ya. Selain itu, bakteri juga memiliki food granule atau sebuah kantung-kantung makanan. Lalu ada ribosom untuk membentuk asam amino atau protein gitu ya. Lalu ada pili untuk pergerakan juga, tapi tidak untuk tetap misalnya untuk bergerak. Lalu ada kromosom yang berisi nukleat bagian ini, berisi materi DNA gitu ya. Nah, untuk kita tahu bakteri ini tergolong berdasarkan pewarnaan gramnya, bakteri itu dibagi menjadi dua, yaitu pewarnaan gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, kita bisa mengetahui bakteri tersebut tergolong dalam gram positif atau negatif itu dari hasil pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram ini bekerjanya pada eh, kenapa bisa dibedakan? Karena di dalam dinding sel ini terdapat
penyusun yang namanya peptidoglikan. Inilah yang digunakan sebagai indikator untuk kita bisa mengetahui bakteri tersebut tergolong dalam gram positif atau gram negatif. Apa perbedaan dari bakteri gram positif dan gram negatif? Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bakteri dinding sel bakteri gram positif dan dinding sel bakteri gram negatif. Untuk dinding sel bakteri gram positif memiliki peptidoglikan yang lebih tebal nih daripada peptidoglikan yang dimiliki oleh bakteri gram negatif. Nah, peptidoglikan ini nantinya akan mengikat pewarna gram yaitu pewarna kristal violet. Nah, kristal violet nanti akan terikat di peptidoglikan. Setelah itu nanti akan dibilas menggunakan Aquades. Sifat dari peptidoglikan ini itu tidak larut dalam air ya. Sehingga kita ketika eh, pewarna itu dibilas, pewarna itu akan tertahan di peptidoglikan ini. Sedangkan bakteri gram negatif karena peptidoglikannya itu lebih tipis, jadi pewarna itu lebih banyak yang hilang atau larut dalam air. Gitu. Nah, untuk bakteri gram positif ini, indikatornya itu nanti ketika sudah diwarna, pewarna ketika diamati di bawah mikroskop akan berwarna ungu atau kebiruan. Sedangkan untuk bakteri gram negatif ini karena warna kristal violetnya sudah luntur sehingga tersisa pewarna dari safranin atau gram D. Untuk bakteri gram negatif ini berwarna merah atau pink. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk mengetahui karakterisasi morfologi koloni bakteri. Eh, Ketika kita menemukan suatu bakteri di dalam media, media pertumbuhan bakteri secara umum, misalnya Na atau nutrien agar, itu biasanya bakteri yang tumbuh itu beraneka ragam bentuknya, ada yang sirkular, rizoid, dan sebagainya. Selain itu kita juga harus mengetahui tepian dari masing-masing koloni yang tumbuh. Itu biasanya berbeda-beda. Itu yang bisa digunakan untuk mengkarakterisasi suatu bakteri. Selain dari tepian, juga kita bisa mengkarakterisasi dari elevasi, dilihat dari samping objek kelas. Jadi misalkan kita menumbuhkan suatu bakteri di dalam cawan Petri, lalu ini muncul beraneka ragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tidak beraturan, ada yang gini ya. Nah, ini biasanya kita bisa mengetahui karakterisasi morfologi koloni bakteri. Kita bisa tahu mulai dari bentuk, bentuk yang tumbuh di media itu bermacam-macam, lalu tepiannya juga. Selain itu ada elevasi atau eh, atas bagian permukaan atas dari koloni yang tumbuh. Ada juga kita bisa mengetahui ukuran dari koloni yang tumbuh. Lalu ada tekstur, ini bisa kita ketahui ketika kita memindahkan satu koloni ini diambil menggunakan jarum Ohse, dipindahkan ke cawan Petri atau ke tabung, tabung reaksi berisi media. Itu ya. Nanti kita bisa ketahui teksturnya itu smooth atau rough gitu ya. Smooth itu lembut atau halus, jadi mudah diambil. Kalau rough itu agak kasar dan biasanya susah untuk diambil. Nah, untuk appearance ini ketika kita berikan cahaya pada koloninya, itu apakah dia bisa memantulkan cahaya itu atau tidak? Gitu ya. Lalu ada pigmentasi berkaitan dengan warna koloni. Jadi ketika kita menemukan bakteri di dalam cawan Petri ini ada berbagai macam bakteri yang tumbuh gitu. Lalu kita bisa mengetahui warnanya itu apa saja. Apakah hanya putih atau krem, bahkan ada yang tidak berwarna atau transparan.
Lalu untuk yang selanjutnya adalah optical property ketika kita memberikan cahaya berupa senter ke satu koloni tunggal bakteri, kita bisa mengetahui bakteri tersebut dapat tertembus cahaya atau tidak. Itu optical property. Itu ya. Selanjutnya, aduh, sorry. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk sel bakteri. Nah, ketika kita sudah mengamati secara makroskopis suatu bakteri ini, kita bisa mengamati secara mikroskopis. Caranya adalah mengambil satu koloni tunggal bakteri ini, di kemudian di diletakkan di objek gelas yang sudah ditetesi dengan aqueous. Biasanya aqueousnya cuma 1 sampai 2 tetes, lalu koloni bakteri ini diambil dan dioleskan di sini. Lalu difiksasi di atas bunsen gitu ya. Nah, diamati di bawah mikroskop untuk mengetahui macam-macam bentuk sel bakteri. Sel bakteri itu ada macam-macam. Yang pertama ada kokus. Kokus sendiri macamnya ada banyak. Yang pertama ada mikrokokus yang artinya satu koloni tunggal berbentuk bulat seperti ini. Dia hanya benar-benar satu terpisah, satu koloni yang terpisah. Yang kedua ada Diplococcus, berarti dua koloni dua sel bakteri berbentuk bulat yang menyatu menjadi satu. Ada yang seperti ini, ada yang benar-benar terpisah. Yang ketiga ada Streptococcus, di mana ada beberapa bakteri berbentuk kokus yang menggabung menjadi satu seperti rantai dengan ukuran yang sama. Nah, selanjutnya ada Staphylococcus, adalah bentuk bakteri kokus atau bulat yang bergerombol menjadi satu. Selanjutnya ada Leukonostoc, di mana bakteri berbentuk sel bulat atau kokus yang tergabung seperti rantai dengan ukuran yang bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Merismopedia, di mana koloni berbentuk kokus atau bulat ini berkumpul 4-4 atau tetrakokus biasanya. Dan yang terakhir adalah bentuk sarkina. Ini adalah bentuk suatu koloni berbentuk bulat yang terpecah menjadi 4. Jadi seperti pecahan seperempat lingkaran gitu ya. Bentuk yang kedua adalah bentuk basil atau batang. Untuk bentuk basil ini juga ada berbagai variasi, namun yang pasti bentuk basil ini adalah memanjang seperti ini. Ada yang bergabung, ada yang tidak. Yang ketiga adalah bentuk spiral, kelompok yang memiliki bentuk seperti benang bergelombang seperti ini. Spiral ini biasanya juga terlihat seperti koma ketika dia tidak bergabung dengan kelompok yang lainnya, spiral yang lainnya gitu. Oke. Dalam bertahan hidup, bakteri itu pasti kita akan menjumpai ketika kita mencuci tangan atau ketika kita menumbuhkan bakteri di media terlalu lama, bakteri itu kehabisan sumber energinya berupa karbon. Jadi lingkungan hidup dari suatu bakteri itu menjadi ekstrim. Lalu bagaimana cara bakteri untuk mempertahankan kehidupannya? Nah, untuk mempertahankan hidupnya, bakteri membentuk endospora. Endospora sendiri memiliki berbagai macam posisi. Yang pertama adalah terminal endospor, di mana eh, endosporanya tumbuh di bagian terminal dari suatu sel bakteri, di bagian paling ujung dari suatu sel bakteri, sehingga biasanya disebut sebagai bentuk drumstick. Yang kedua adalah subterminal. Ini bagian endosporanya tumbuh di bagian paling ujung sel bakteri tapi tidak menggembung ya, tidak terlalu berbentuk bulat tapi lebih lonjong karena di bagian ujungnya ini itu ada selnya yang tidak
ditumbuhi endospora. Nah, yang selanjutnya ada sentral endospor. Ini adalah endospora yang paling umum dijumpai, terutama di genus Bacillus, gitu. Nah, endospora ini tumbuh di bagian tengah-tengah dari suatu sel bakteri, sehingga ini gambarnya terlihat seperti seolah-olah seperti kosong. Ini di foto menggunakan mikroskop elektron. Nah, selanjutnya kita akan belajar macam-macam flagela. Flagela tadi adalah alat gerak dari suatu bakteri. Bagian ujung ini biasanya ukurannya lebih besar daripada vili. Nah, flagela ini memiliki berbagai macam. Ada empat. Yang pertama adalah monotrichous, artinya mono satu, di mana flagela ini hanya ada satu flagela yang tumbuh di salah satu sisi dari eh, bakteri, salah satu ujung sisinya, salah satu terminal, gitu. Yang kedua adalah Lopotrichous, yaitu flagela yang muncul lebih dari satu di salah satu ujung dari sel bakteri. Yang ketiga ada Amphitrichous. Amphitrichous berarti ada lebih dari satu flagela di kedua sisi ujung dari sel atau di, di kedua terminal, sisi terminalnya. Yang keempat adalah Petrichous, di mana flagela tumbuh di hampir keseluruhan permukaan sel bakteri, tidak hanya di ujung saja. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal. Yang pertama, dinding sel bakteri gram positif berbeda dengan gram negatif karena titik-titik. Tadi dijelaskan bahwa bakteri gram positif dan gram negatif itu dapat terlihat ketika sudah diwarnai menggunakan pewarnaan gram. Nah, pewarna gram itu pewarna utamanya adalah kristal violet. Nah, kristal violet ini nantinya akan terikat dalam peptidoglikan yang berada di dinding sel. Sehingga jawabannya adalah A. Gram positif memiliki lapisan peptidoglikan lebih tebal, sehingga tadi peptidoglikannya akan menahan kristal violet agar tidak terlarut dalam air. Yang kedua, sebuah isolat bakteri dari tanah mampu membentuk endospora, gram positif, dan menghasilkan enzim selulase. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, genus yang paling mungkin adalah titik-titik. Jawabannya adalah Bacillus. Kenapa bisa Bacillus? Karena karena bakteri yang mampu membentuk endospora adalah bakteri dari golongan Bacillus yang mampu membentuk endospora. Bentar. Yang mampu membentuk endospora adalah dari Bacillus dan Clostridium. Sehingga A ini salah, D salah, E juga salah. Lalu, ciri selanjutnya kita ada informasi gram positif. Bacillus ini gramnya positif, sedangkan Clostridium adalah gram negatif. Nah, secara tidak langsung jawabannya adalah Bacillus. Tuh. Oke, cukup sekian kita belajar bakteri hari ini. Semoga bisa dilanjutkan dari kesempatan dan jangan lupa untuk selalu aware dengan kebersihan diri karena kita tidak lepas dari bakteri. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.